kita dilahirkan di dunia? Apa sebenarnya tujuan keberadaan kita? Dan apa artinya hidup? Menjadi pertanyaan yang sering kali datang di benak setiap orang. Dalam menjalani kehidupan pun, kita banyak menentukan tujuan. Akan menjadi apa? Jalan mana yang akan kita tempuh? Pencapaian apa yang akan kita dapatkan? Tapi dari itu semua, tahukah kamu jika kita kerap kali melupakan tujuan hidup yang sebenarnya karena terlena dengan gemerlapnya dunia, di mana seharusnya sebagai manusia kita telah mengemban amanah untuk menjalankan tugas sebagai khalifah di muka bumi. Mari kita bersama-sama kembali bermuhasabah tentang tujuan diciptakannya manusia di muka bumi ini bersama para guru hanya di Cahaya Hati Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang mulia para ulama, para kiai, para habaib, para asatiz yang saya cintai, saudara-saudara para pemirsa Cahaya Hati di mana saja Anda berada. Alhamdulillah berkat izin dari Allah, hari ini kita dapat bertemu dan mudah-mudahan pertemuan kita mendapat curahan rahmah dan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak, Ibu, saudara-saudara para pemirsa yang saya cintai, tujuan diciptakannya manusia di alam dunia tidak lain dan tidak bukan dijadikannya khalifah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam Quran dijelaskan, inni ja'ilun fil ardi khalifah. Allah mengatakan kepada para malaikatnya, sesungguhnya aku akan menciptakan khalifah di muka bumi. Siapa khalifah itu? Manusia. Dimulai dari Nabi Allah Adam alaihi salatu wassalam. Keberadaan manusia di alam dunia adalah khalifah. Untuk kemudian menebarkan kemaslahatan, menebarkan kebaikan, menebarkan nilai-nilai kepatutan. Bapak, Ibu, saudara-saudara kaum muslimin yang saya cintai. Hidup buat kita umat Islam bukan cuma sekedar urusan dari tangan ke mulut, dari mulut turun ke perut, bukan cuma sekedar itu. Hidup dalam Islam adalah bagaimana berbuat dan bermanfaat buat orang lain. Seorang filosofi dari Yunani, Descartes, dia mengatakan bahwa manusia dikatakan hidup kalau akal fikirannya bekerja. Manusia dianggap hidup katanya kalau dia sanggup berpikir. Karl Marx, dia mengatakan manusia dianggap hidup kalau dia sanggup mengendalikan alam untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Beda dengan kita umat Islam. Seorang manusia hidup apabila dia mengemban apa yang sudah menjadi tanggung jawabnya, yaitu khalifah, berbuat nilai-nilai kebaikan di bumi ini. Bapak, Ibu, saudara-saudara kaum muslimin yang saya cintai. Tujuan hidup umat Islam, tujuan hidup manusia adalah akhirat yang abadi, akhirat yang bahagia. Tetapi Islam juga melarang pengikutnya, melarang pemeluknya untuk tidak mengambil bagiannya di dunia. Bagaimana mau bahagia di akhirat kalau di dunia bagiannya tidak diambil? Begini, saudara, hidup dalam Islam adalah pertama untuk melaksanakan ibadah kepada Allah. Kita ingin hidup yang benar.
Kita ingin hidup yang teratur. Kalau ingin hidup yang benar, kalau ingin hidup yang teratur, tentu harus punya pedoman hidup. Apa pedoman hidupnya? Buat kita umat Islam tidak lain pedoman hidup kita adalah Al-Quranul Karim. Al-Quran memberikan pedoman, Al-Quran memberikan tuntunan. Kalau kamu mau hidup bahagia, pertama kamu harus tahu tujuan kamu diciptakan tidak lain dan tidak bukan untuk beribadah. Satu. Saudara, jangan diartikan ibadah itu soal sholat melulu. Ibadah itu bukan cuma soal puasa melulu. Ibadah di sini yang dimaksud adalah ibadah yang universal. Itulah sebabnya manusia diciptakan oleh Allah sebagai khalifah untuk beribadah, menebarkan nilai-nilai kebaikan secara universal. Sebagai khalifah yang menebarkan nilai-nilai kebaikan. Tujuannya tidak lain dan tidak bukan itu semua untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Di situ ada ibadah ritual, ada ibadah sosial. Saya katakan tadi bukan cuma sekedar ibadah ritual. Islam nggak pengen kok pemeluknya sholat melulu tiap hari, enggak, tiap saat enggak. Islam juga enggak pengen kok tiap saat pemeluknya sedekah melulu, enggak juga. Ibadah yang dimaksud adalah ibadah ritual, ya ibadah sosial. Inilah tujuannya Allah menciptakan manusia untuk beribadah dalam arti ibadah yang luas, ibadah yang universal. Berbuat baik kepada tetangga itu ibadah. Yang nilainya ibadah, mempunyai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Menghormati yang tua itu ibadah. Sayang dengan bawahan itu ibadah. Tiap kita manusia bisa beribadah sesuai dengan tuntunan Quran dengan potensi yang kita miliki masing-masing. Pegawai selain ritual, sholat 5 waktu, zakat, puasa dan sebagainya, dia bisa beribadah dalam bentuk lain. Mengeluarkan kemampuan optimal ketika dia bekerja, itu ibadah. Pedagang selain ritual, dia juga bisa melaksanakan ibadah sosial, jadi pedagang yang baik. Pedagang yang baik itu barang yang jelek katakan jelek, barang yang bagus katakan bagus, jangan malah dibalik. Tiap kita bisa beribadah sesuai dengan potensi diri kita masing-masing. Seorang pemimpin, seorang pejabat, selain ritual ibadahnya kepada Allah, lewat jabatannya dia juga bisa beribadah. Layani rakyat, layani yang lemah, bela yang lemah, layani yang tidak mampu. Itu merupakan ibadah. Ibadah yang dimaksud kepada Allah adalah ibadah yang universal. Satu. Yang kedua, diciptakannya manusia ini untuk ditakar dan diuji. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Aku uji mereka. Siapa yang perbuatannya banyak nilai-nilai kebaikannya. Saudara, awalnya kita ini enggak ada. Lalu diciptakan oleh Allah jadi ada. Jadilah kita seperti sekarang ini. Ini semua ujian. Agar terlihat mana manusia yang banyak berbuat nilai-nilai kebaikan. Karena itu Allah ciptakan manusia untuk memperbanyak nilai-nilai kebaikan. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Diuji kita siapa di antara kita yang paling banyak nilai-nilai kebaikannya. Jadi hidup menurut Islam yang kedua sesuai dengan tuntunan Quran, hidup adalah ujian. Ujian. Diberikan Allah ilmu pengetahuan, itu ujian.
Diamalkan dan diajarkan apa tidak ilmu itu ujian. Diberikan harta oleh Allah jadi orang kaya, itu ujian. Digunakan harta itu di jalan kebaikan atau malah membuat dirinya makin sombong. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Diberikan jabatan, pangkat, dan kedudukan, itu ujian. Bahkan diberikannya kita kemiskinan, hidup pas-pasan, bahkan serba kekurangan, itu sesungguhnya ujian. Sanggupkah kita menerimanya dengan kenyataan tersebut? Bersabar enggak kita atas ketetapan yang Allah berikan kepada kita? Dengan kata lain, hidup dalam tuntunan Islam yang kedua adalah merupakan ujian. Sebagai apapun profesi kita, semua itu adalah ujian. Kalau kita diberikan kenikmatan, kesenangan, jangan lupa itu merupakan ujian. Kalau kita diberikan musibah, bala bencana, itu pun ujian. Bahkan satu hari baginda Nabi pernah berkumpul dengan para sahabat, beliau berkata, aku kagum dengan orang beriman. Nabi kagum sama orang-orang beriman. Kenapa Tuhan kagum ya Rasul? Orang beriman itu kalau dia diberikan nikmat, dia bersyukur. Ini orang-orang beriman nih. Nikmat harta, nikmat ilmu, nikmat pangkat, jabatan, dia bersyukur. Dia gunakan itu semua untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau diberi kesenangan, dia bersyukur atas nikmat itu. Kenapa? Dia menyadari nikmat itu ujian. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Tapi sebaliknya kata baginda Nabi, orang beriman itu kalau ditimpa bencana, ditimpa musibah, ditimpa kemalangan, dia mampu untuk bersabar. Kagum aku. Orang-orang beriman kalau dia diberikan kenikmatan nggak lupa diri dan lupa daratan. Kalau dia diberikan bencana dia sabar, mampu introspeksi dan menerima takdir yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu, saudara-saudara para pemirsa yang saya cintai. Karena itu jelaslah tuntunan yang kedua dalam Al-Quran, segala yang ada pada kita Allah berikan sebagai cobaan, sebagai ujian. Mampukah kita bersyukur atau malah kita jadi kufur? Kalau Allah berikan kita nikmat, pangkat, kedudukan, jabatan, syukuri. Bagaimana caranya? Pergunakan nikmat itu untuk melayani masyarakat, untuk membantu yang tidak mampu dan melindungi orang-orang yang lemah. Itu namanya bersyukur atas nikmat, kedudukan, pangkat dan jabatan yang diberikan oleh Allah. Jangan malah sebaliknya kufur terhadap nikmat. Ya Allah, dikasih pangkat, dititipkan amanah jabatan, malah melakukan hal-hal sebaliknya. Bukan melindungi rakyat, bukan membantu yang lemah, ini malah memakan dan menerkam rakyat. Terbalik malah menyebabkan jadi kufur nikmat. Itu artinya keluar jalur bahwa diciptakannya manusia tidak lain dan tidak bukan untuk diuji apakah kamu bersyukur atau malah kufur. Ingat, yang ketiga, yang terakhir tuntunan Al-Quran adalah ada hidup sesudah mati, ada akhirat sesudah dunia. Buat kita orang beriman, buat kita orang Islam, ada kehidupan lain yang harus kita pertanggungjawabkan setelah hidup di alam dunia. Karena itu balik ke awal tadi, tujuan diciptakannya manusia tidak lain dan tidak bukan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena ada hidup sesudah mati, ada akhirat sesudah dunia. Dan semua itu akan dipertanggungjawabkan. Untuk mencapai kebahagiaan akhirat, maka diperlukan modal di alam dunia. Wallahu a'lam bishawab.
Masya Allah, terima kasih guruku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Kiai Haji Fikri Haikal MZ. Artinya terus kita membuat hidup kita menjadi bermakna dunia dan akhirat. Dan saat lagi kita akan bertemu dengan guru kita yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Kiai Haji Khalil Nafis. Kita akan bahas tentang sibuk mengejar dunia, lupa bersyukur. Tetap bersama kami di Cahaya Hati Indonesia.